Hai, perkenalkan nama saya Berliana Gina Pramestika Tasya, nomor absen 7 dari XMIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur lumut dan juga tumbuhan paku. Perhatikan video berikut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur tumbuhan paku. Dapat kita lihat pada tumbuhan paku yang saya pegang berikut ini. Di sini terdapat daun dan juga batang, dan juga akar. Di bagian bawah terdapat tumbuhan-tumbuhan paku yang masih kecil dan yang muda masih menggulung atau melingkar. Berdasarkan bentuknya, tumbuhan paku mempunyai dua jenis daun, yaitu daun mikrofil dan juga makrofil. Untuk daun mikrofil adalah daun yang memiliki ukuran kecil seperti gumpalan yang ditemukan di sekitar batang dan juga tulang daun paku. Sedangkan makrofil adalah daun sejati yang digunakan oleh tumbuhan paku untuk melakukan fotosintesis. Fase gametofit, tumbuhan paku mempunyai akar semu yang disebut rizoid. Fungsi akar rizoid pada tanaman paku berguna untuk menyerap air serta mineral dari dalam tanah. Meski demikian, tanaman paku mempunyai struktur jaringan yang sederhana. Sedangkan pada fase sporofitnya, tanaman ini mempunyai akar sejati dengan tipe akar serabut. Pada fase gametofit, batang tumbuhan paku disebut protalium. Sedangkan pada saat fase sporofit, tumbuhan paku sudah mempunyai batang sejati yang lengkap dengan jaringan pembuluh angkut, xilem, dan floem. Jadi seperti itulah struktur tumbuhan paku. Yang kedua, saya akan membahas tentang struktur tumbuhan lumut. Jadi di tangan saya sudah terdapat tumbuhan lumut. Karena bentuknya yang kecil, jadi sedikit mengeblur ya. Di sini saya akan memberikan ilustrasi gambar agar lebih mudah untuk dipahami. Terdapat dua fase dalam daur hidup lumut, yaitu fase sporofit, generasi yang menghasilkan sporangium, dan fase gametofit, yaitu generasi yang menghasilkan tumbuhan lumut. Struktur tumbuhan lumut terdapat kapsul, tangkai, daun, batang, dan juga rizoid. Struktur sporofit lumut. Terdapat vagula, kaki yang diselubungi sisa dinding archegonium. Seta atau tangkai. Apofisis, yaitu ujung seta yang agak melebar yang merupakan peralihan antara seta dan kotak spora. Kaliptra atau tudung berasal dari dinding archegonium sebelah atas menjadi tudung kotak spora. Dan kolumella, jaringan yang tidak ikut mengambil bagian dalam pembentukan spora. Jadi seperti itulah struktur tumbuhan lumut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri lumut. Lumut memiliki sel banyak dan bentuk tubuh yang pipih. Melekat pada substrat dengan ketinggian 1-2 cm hingga 20 cm. Dinding selnya terbentuk dari selulosa dan tidak memiliki jaringan yang diperkuat oleh lignin seperti jaringan penguat pada tumbuhan tingkat tinggi. Memiliki rizoid dan daun tetapi belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut sehingga proses pengangkutan di dalam tubuh menggunakan sel parenkim. Habitatnya di tempat lembab dan basah. Penyebaran lumut bersifat kosmopolit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri tumbuhan paku. Struktur tubuh seperti akar, batang, dan daun memiliki xilem dan floem. Bisa ditemukan di air, tempat lembab, menempel pada tanaman lain, sampah atau sisa tumbuhan lain. Tidak bisa menghasilkan biji. Memiliki spora untuk berkembang biak. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Daun muda akan menggulung. Tidak memiliki bunga. Dan yang terakhir, secara umum memiliki rizom atau batang yang ada di dalam tanah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.